Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengingatkan kita akan salah satu kebiasaan yang paling umum dan seringkali paling merusak dalam kehidupan kita, yakni menghakimi sesama. Menghakimi seringkali menjadi semacam hobi yang tidak kita sadari. Kita dengan cepat melihat kekurangan orang lain, menunjuk cacat mereka, bahkan merasa diri lebih baik dari mereka. Tetapi pernahkah kita sadar bahwa seringkali yang kita kritik dari orang lain adalah cerminan kelemahan kita sendiri? Yesus berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau lihat?" Seorang suami mungkin mengeluh karena istrinya terlalu sering ke mall, padahal dia sendiri menghabiskan waktu berjam-jam di internet. Kita semua perlu bertanya, apa yang paling sering kita keluhkan? Apakah kita sendiri bersalah atas hal yang sama? Kristus tidak melarang kita untuk memperhatikan kesalahan sesama, tetapi Ia mengundang kita untuk memulai dari dalam, dari pertobatan pribadi sebelum menegur orang lain. Namun jangan salah, kita juga tidak boleh berdiam diri demi damai palsu. Yesus tidak ingin kita bersikap acuh tak acuh terhadap dosa orang yang kita kasihi. Ia justru memanggil kita untuk saling membantu dalam kasih, untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dengan hati yang rendah hati dan kasih yang tulus. Santo Yohanes Paulus II pernah berkata bahwa lawan dari kasih bukan kebencian, melainkan ketidakpedulian. Maka diam karena takut, tidak enak hati bisa menjadi bentuk dosa kelalaian yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah kita takut menegur anak, teman, atau pasangan kita dalam kasih? Apakah kita lebih memilih damai permukaan daripada keselamatan jiwa mereka? Akhirnya kita semua dipanggil pada kekudusan. Hidup di dunia ini hanya sebentar, dan setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam rahmat, meninggalkan kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang Kristen yang hangat-hangat kuku. Ia ingin kita menjadi kudus, bahkan melalui perjuangan yang kecil tapi terus-menerus, memotong porsi makanan, menahan lidah ketika marah, melakukan satu perbuatan kasih setiap hari kepada orang yang paling sulit kita cintai. Ingatlah, cara terbaik untuk mengalahkan kelemahan adalah membentuk kebajikan yang berlawanan. Jika kita mudah marah, latihlah diri untuk lebih sabar dan murah senyum. Jika kita suka bergosip, latihlah lidah kita untuk memuji dan memberkati. Saudara-saudari terkasih, marilah kita tinggalkan sikap menghakimi yang hanya melukai dan belajar melihat dengan mata kasih. Marilah kita tidak diam terhadap dosa, tetapi dengan rendah hati dan kasih menuntun sesama menuju kebenaran. Dan yang terpenting, marilah kita tidak puas menjadi biasa-biasa saja. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi baik, tetapi untuk menjadi kudus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
depan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda